Selalu jumpa dengan panggil Tante aja ya. Ya, amin. Kalau kalian Amin. dari di belakang rumah ini juga, di depannya, dekatnya. Dekat ya. Nanti datang kalian rame-rame jalan kaki ke sana ya. Ya. Iya. Kita mendengar firman Tuhan. Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama saya akan bacakan. Dalam nama Yesus berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Puji Tuhan. Ini tentang Yunus, sekalipun ini hari Natal. Bisa juga khotbah tentang Yunus dikhotbahkan hari Natal. Saya ucapkan dulu selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Kita harus tetap mengagungkan keajaiban Tuhan dengan lahirnya Tuhan Yesus yang bisa membawa kesembuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipulihkan. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita disembuhkan. Kita semua bisa melayani Tuhan. Amin. Ya. Tapi jangan hanya amin-amin aja. Ya, harus ada percaya kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ini bukan hanya kepada yang sehat, tapi yang sakit juga, supaya sakitnya disembuhkan oleh Tuhan dan bisa melayani Tuhan. Ya. Yunus ini adalah seorang yang percaya, tetapi yang mengandalkan hatinya. Dia melihat situasi ketika dia melakukan firman Tuhan. Dia lihat situasi. Sekalipun Tuhan sendiri yang memerintahkan Yunus harus berangkat ke Niniwe, tetapi karena dia melihat situasi. Situasinya apa? Ketika dia melihat di Tarsus itu, di Niniwe itu adalah orang-orang yang sangat jahat. Jadi di dalam hatinya berkata, kenapanya Tuhan ini perlu lagi menyelamatkan mereka? Mereka jahat, tidak perlu mereka diselamatkan, tetapi mereka perlu dihabisi. Dia memakai pikirannya di dalam melakukan firman Tuhan. Dia melakukan pikirannya, oh tidak layak Niniwe, oh kota Niniwe itu diselamatkan. Mereka orang-orang yang jahat. Biarkan saja. Dan dia pergi ke Tarsus. Dia melihat situasi sekali secara manusia yang dilakukan itu benar. Secara manusia. Karena memang begitu jahatnya kota Niniwe. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, berat atau ringan, susah atau bagaimanapun itu, harus dilakukan. Berbeda halnya dengan Nabi Nuh. Nuh tidak melihat situasi ketika Tuhan berfirman kepada Nuh. Tuhan katakan bangun bahtera, akan terjadi sesuatu yang belum terjadi. Dan dia percaya dengan perkataan itu, sekalipun dia belum melihat apa yang harus terjadi, apa yang sedang Tuhan rencanakan, tetapi dia tetap percaya kepada perkataan Tuhan. Akhirnya dia membangun bahtera itu di daratan, di atas gunung, bukan di tepi pantai, bukan di dekat lautan atau di dekat danau, tetapi di atas gunung. Orang-orang berkata bahwa Nuh ini sudah sakit jiwa. Dia sakit, tidak benar, ini bodoh ini. Dia tidak melihat situasi apapun yang dikatakan di sekelilingnya. Nuh tidak peduli. Yang penting dia taat dan tetap melakukan firman Tuhan. Dan terjadilah ketika Yunus tidak dengar-dengaran dan lebih dengar dengan melihat situasi, akhirnya dia dimakan ikan. Dan terjadilah mujizat Tuhan. Ketika dia di dalam perut ikan, dia tidak mati. Dan di dalam perut ikan pun di tempat yang tersembunyi
berdoa, akhirnya Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk melayani kembali. Tetapi Nuh, orang yang percaya itu, dia tidak melihat situasi ketika melakukan firman Tuhan. Dia taat, dia membangun bahtera itu, dan apa yang terjadi? Nuh diselamatkan karena ketaatannya kepada Tuhan. Di akhir zaman ini juga kehidupan orang percaya sama seperti Nuh. Kalau kita melihat situasi inilah, kita tidak mungkin bisa datang berseru kepada Tuhan. Kalau kita melihat situasi zaman sekarang ini, tetapi inilah perbedaan kita di akhir zaman. Walau situasi apapun, tetap kita harus melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tetap harus melayani Tuhan. Orang percaya harus tetap melayani Tuhan. Jangan melihat situasi. Ayatnya kita lihat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Inilah tentunya yang harus kita ikuti, yaitu teladan dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak melihat situasi ketika dia harus taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan dapat melakukan segala perkara. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika ada satu orang yang percaya itu mengandalkan kuasa dari perkataan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Biarlah hati kami, roh kami tetap mengandalkan Engkau dalam situasi apapun zaman sekarang ini. Keluarga-keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan karena kami berharap dan mengandalkan kuasa Tuhan. Diselamatkan dari situasi zaman sekarang ini. Situasi zaman ini akan lenyap dan akan binasa oleh keadaannya. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan, oleh tindakannya atas firman Tuhan, oleh imannya yang melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Berkatilah iman kami, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Rabbi, berkati orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak di tempat ini. Berkati mereka yang terbatas oleh karena kuasa dunia, oleh karena situasi dan keadaan. Mereka terbatas mengerti firman-Mu, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas ketika Tuhan bekerja menjamah anak-anak ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya terjadi pemulihan bagi jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Anak-anak ini semua membutuhkan uluran tangan kuasa-Mu. Kalau hamba Tuhan di tempat ini terbatas untuk memberikan kesembuhan bagi mereka, tetapi dengan iman kami, pulihkan banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Pakai anak-anak ini semua, pakai jiwa-jiwa ini semua, dipulihkan, disembuhkan saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, terbuka mata hati mereka kepada kuasa dan firman Tuhan. Segala kuasa kutuk dosa, dosa keturunan, kuasa jahat, kuasa iblis yang membutakan mata hati mereka, yang mengganggu pikiran mereka, mengganggu jiwa mereka saat ini, kami hancurkan segala kekuasaan dunia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamaah dan jamaah Tuhan, mereka membutuhkan uluran tangan-Mu. Mereka juga adalah jiwa-jiwa di hadapan Tuhan, supaya mereka menjadi milik Tuhan, ahli waris kerajaan-Mu.
Jangan biarkan mereka menderita di dunia ini, dan mereka menderita juga nantinya. Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan, terjadi kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang saat ini mendengar firman-Mu. Sekalipun mereka terbatas, tetapi kuasa-Mu dahsyat. Engkau akan menjangkau setiap hati, jiwa dan roh mereka saat ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau. Berkatilah pelayanan di tempat ini Tuhan. Tidak secara kebetulan kami hamba ada bersama mereka. Berikan mereka hikmat, kuasa dari surga melayani di tempat ini. Beban yang ada dalam hidup mereka, Roh Kudus, Engkau kekuatan yang menerangi hati jiwa mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan diselamatkan dari seisi keluarga ini, karena mereka melakukan firman Tuhan, bukan karena mereka melihat situasi, tetapi iman mereka yang mereka pertaruhkan di hadapan Tuhan. Lewat pelayanan ini mereka diselamatkan, mereka diberkati, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Engkau berbelas kasihan buat hamba-Mu di tempat ini, Bapak Robi sekeluarga bersama istri dan anak-anaknya, bersama keluarga, bahkan semua yang dapat melayani. Berkati mereka Tuhan, kuasa-Mu, dan dengan kuasa-Mu mereka menghancurkan kuasa iblis yang selalu memperdaya jiwa-jiwa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, firman-Mu kekuatan bagi kami, yang akan kami berjalan melangkah dengan firman-Mu, supaya kami tidak melihat situasi apapun, tetapi hati kami tertuju kepada Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kami tetap melayani-Mu dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Segala acara kami Engkau tetap campur tangan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Sekalian kita mengakhiri. Kita naikkan pujian kita. Bagi Dia segala pujian. Bapak Robi bersama istrinya juga, kita doakan